Nah, mungkin bagi sahabat Alia banyak yang sudah penasaran gitu ya. Pandangan dari Ustadz Suharyo melihat generasi muda zaman now itu seperti apa? Apakah sudah membanggakan Indonesia? Seperti apa, Ustadz? Iya, orang tua juga harus memberikan penghargaan ya, generasi muda sekarang itu luar biasa. Mereka yang berprestasi bukan hanya level desa, kecamatan, kabupaten, regional, nasional. Bahkan sudah banyak generasi muda kita itu yang bicara di level-level internasional. Baik prestasi di bidang keolahragaan, budaya, seni, macam-macam. Mereka sudah bisa menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia bukan anak kemarin lagi. Anak Indonesia punya prestasi yang luar biasa. Ini sudah ditunjukkan di mana-mana. Dalam bidang IT, anak-anak Indonesia sudah tidak lagi menjadi pengguna pasif, tapi mereka sudah merancang bagaimana sarana komunikasi itu digarap sehingga istilahnya itu merangkai menjadi otaknya alat-alat apa istilahnya komunikasi yang canggih. Anak-anak Indonesia begitu, termasuk juga bagaimana anak-anak kita itu, anak-anak muda Indonesia itu sekarang sudah sangat dirindukan dalam berbagai hal. Kalau lomba pasti juara, itu ini Indonesia. Kalau soal lomba pelajaran secara kognitif pasti juara. Kalau hal-hal yang lain ini sekarang sedang ditunggu bagaimana karya nyata lebih hebat lagi, sehingga kalau kita istilahnya Bung Karno kita bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, karena seluruhnya semua diadakan oleh anak negeri kita sendiri. Satu, yang kedua, orang tua kita jangan terlalu apa istilahnya itu melepas kepala dipegang ekornya kepada generasi muda. Yang penting dikasih guidance, petunjuk-petunjuk, lepaskan mereka. Oh, Mereka sudah bisa menentukan, bahkan bisa nyalep potensi orang tua. Berikan mereka kepercayaan, dan kita tidak perlu merasa cemas dengan masa depan anak muda sekarang. Nah, memang catatan terpenting adalah bagaimana guidance itu tadi menyangkut juga bagaimana spiritual mereka, keagamaan mereka itu dibentengi dengan baik. iya iya. Tapi juga kita nggak boleh skeptis. Saya suatu ketika datang ke sebuah pesantren di Madura, di Perinduan ya. Al-Amin nama pesantrennya itu. Saya diminta untuk bicara di hadapan 650 santriwati penghafal Al-Quran. Masya Allah. 650, jadi setiap hari mereka berkutat dengan Quran, memegang Quran, menghafal Quran. Jadi kalau ada anggapan anak sekarang sudah rosak mengalami degradasi moral, moralnya sudah jatuh, enggak. Masih ada. Masih banyak anak-anak muda yang hebat menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Bahkan kita ya salutlah kepada mereka. Itu nanti akan bicara di arena di tengah publik ini dengan bicara yang mengagumkan karena punya landasan moral yang tinggi. Itu. Oke, jadi memang kebanyakan yang dipublish itu mungkin dari generasi-generasi milenial yang kurang gitu ya Ustadz iya, ya. Padahal sebenarnya masih banyak kok generasi milenial yang justru bisa mengharumkan nama Indonesia Iya, gitu ya iya. Ustadz ya. Mungkin di bidang nyanyi, di bidang kreasi lainnya seperti itu. Bahkan juga di bidang mata pelajaran. Ada juga di Lumajang itu kapan hari saya pernah tahu beritanya juara robotik. Ya, betul. Nah, itu. A- Itu kan anak agak susah. Saya pernah merekom ya ketika saya masih menjadi ketua kemarin. Merekom anak SMA asal Lumajang sekolah di Surabaya supaya lebih maju. Setelah masuk di Surabaya itu diterima dengan baik. Dia menjadi anak yang juara nasional merancang bagaimana robotika itu tadi. Wih, Nasional bisa Masya dibayangkan. Allah, dari Dari Lumajang. Lumajang, iya. Keren Nah, loh. kemarin saya kebetulan diajak teman ke Balikpapan itu, ketemu dengan anak Jombang Surabaya, anak 2 SD, kakak beradik, juara matematika dalam lomba di Korea diikuti oleh 20 negara. Jombang, coba. Jombang. Jadi Indonesia itu luar biasa. Kita harus melihat dari sisi positifnya gitu ya Ustadz ya. Jadi jangan istilahnya apa ya, kayak meremehkan gitu. Padahal masih banyak kok yang berprestasi itu yang bisa menjadi contoh nyata. Contoh nyata, betul. Iya, iya, iya. Contoh nyata. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, generasi kita habis.
Iya. Iya. Iya, iya, Iya iya. kan seperti saya sekarang 62. Iya, kalau ditakdirkan umur 80, 20 tahun lagi 82. 82 sudah 10 82 itu. Siapa yang akan meneruskan perjuangan dan apa istilahnya mengisi pembangunan? Ya generasi muda yang sekarang itu. Mereka akan tampil mungkin lebih elegan gitu ya. Lebih meyakinkan, lebih konsepsional, lebih maju lagi. Kita support dari hari ini mereka itu supaya tampil dalam berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, politik, macam-macam semuanya itu mereka yang akan punya peran penting di tengah kehidupan bangsa ini. Berarti generasi milenial juga istilahnya masih boleh ya terjun ke politik meskipun dia masih muda gitu. Oh iya boleh. Syarat yang penting syaratnya itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Iya. Baik itu saya fokus soal politik nanti aja. Oh iya, enggak. Maksudnya ada kesempatan gitu buat Iya. generasi milenial. Betul. Mungkin politiknya belajarnya dari organisasi terkecil dulu gitu ya, Iya, Ustadz ya. iya. Bisa dari lingkungan sekolah seperti itu. Nah, berarti emang generasi milenial ini udah hebat-hebat gitu ya, Ustadz ya. Luar biasa. Luar biasa. Kita saja yang kadang-kadang kurang melihat secara menyeluruh ya. Dianggap generasi muda sekarang itu mencoreng, Iya. ya, mencoreng ke apa budi pekerti karena perilakunya. Padahal di balik itu masih luar biasa banyaknya mereka yang beradab, mereka yang punya tata krama, mereka yang punya nilai-nilai yang mengagumkan buat bangsa ini. Hargai mereka, berikan porsi yang cukup dan dorong mereka untuk ke depan lebih maju lagi. Mungkin ini juga termasuk peran media ya, termasuk kita ini yang Iya, punya betul. konten. Jadi kita bisa menghadirkan sesuatu yang positif terus gitu. Iya. Karena kan emang agak serem karena dari pemberitaan media juga, Ustadz. Jadi Iya. ada yang kontroversi itu justru makin makin tenar gitu. Justru yang prestasi-prestasi ini justru kayak kurang digaung-gaungkan gitu ya, Ustadz ya. Iya, karena orang mengikuti media, membaca, melihat, menonton macam-macam 80 kali menonton siaran yang sama, maka menjadi otomatis pada dirinya melakukan hal seperti yang dilihatnya itu. Jadi kalau ada orang sakit kepala, obatnya pasti tahu lah X gitu ya, karena itu selalu digaungkan oleh media. Nah, bayangkan kalau misalnya media kita ini terus menggaungkan hal-hal yang positif, yang sifatnya ada bukan hopeless, tapi ada harapan, ada hope di situ ya, ada harapan-harapan besar, maka generasi muda akan terdorong untuk lebih semangat. Nah, itu makanya ini podcast Dokter Alia hadir ya untuk memberikan hal-hal yang positif terus gitu ya, Iya, Ustadz ya. iya. Bahwa banyak hal yang positif gitu yang bisa kita ambil gitu. Bahkan narasumbernya juga. Jadi bukan yang banyak kontroversinya gitu ya, Ustadz ya. Iya. Jadi alhamdulillah untuk generasi sekarang. Nah, mungkin ada pesannya nih untuk sahabat Alia yang menonton podcast ini. Buat generasi muda yang energinya luar biasa itu, salurkan kepada hal-hal yang positif. Apa yang disebut dengan hal-hal positif, yaitu hal yang banyak manfaatnya buat orang lain. Generasi muda kalau dia terbiasa menebar manfaat, maka dia akan menjadi orang baik di tengah kehidupan. Sebagaimana pesan Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak manfaat terhadap sesama. Generasi muda harus ambil peran itu, dan insya Allah dengan potensi besarnya yang dimiliki, masa depan ada di tangan pemuda sekarang. Masya Allah, tetap semangat sahabat Alia, tonton terus podcast ini.